Sikafu Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Novita Indriana Buat dengan NPM 020324111013, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Bangunan Universitas Khairul Ternate. Hari ini saya podcast Sekufu, yaitu sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia bersama rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Megawati R. NPM saya 020324111028. Hari ini kita akan membicarakan tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Sebelumnya, apa kabar Audi? Baik. Alhamdulillah. Apakah kalian di tempat asal menggunakan bahasa Indonesia yang baku? Sebenarnya kita masih menggunakan bahasa daerah, tapi kadang kita menggunakan bahasa baku seperti di sekolah, di kantor, kita menggunakan bahasa baku. Sebelumnya Audi berasal dari mana? Saya dari Taliau Barat Laut, tepatnya di Sanggele. Oke. Apakah teman-teman di sana sering mengejek seseorang jika menggunakan bahasa Indonesia? Kalau di sana enggak sih, kalau untuk ejekan enggak, cuman kalau di sana kebanyakan mereka itu mengejeknya kecuali mereka pakai bahasa daerah Taliau sendiri, karena agak lain. Kita kan menggunakan pakai bahasa daerah Buton, sedangkan di sana ada bahasa daerah Taliau sendiri. Berbeda bahasanya. Tetapi di sekolah sendiri, guru-guru masih menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Iya, kalau di sekolah alhamdulillah masih menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kalau Audi tahu nggak sejarah bahasa Indonesia dan bagaimana bahasa Indonesia bisa sampai menjadi bahasa Indonesia di negara kita ini? Setahu saya sih bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu, dan untuk sampainya di kita itu dari pertama mereka menggabungkan bahasa Melayu, terus ada bahasa Arab, bahasa Persia, dan terciptalah bahasa Indonesia. Jadi penggabungan dari banyak bahasa. Ya, bisa dibilang seperti itu. Dan biasanya dibawa oleh siapa bahasanya itu sendiri? Kalau bahasa Indonesia itu dibentuk pada 8 Oktober 1928, tepatnya pada Sumpah Pemuda. Itu sejarahnya ya. Iya, sejarahnya. Terus bagaimana dengan kedudukan bahasa Indonesia? Apakah yang Audi ketahui banyak atau sebagaimana? Kalau yang saya ketahui, kedudukan bahasa Indonesia ada dua. Yang pertama tuh sebagai bahasa negara, yang kedua sebagai bahasa nasional. Kalau sebagai bahasa nasional itu terjadi pada tadi yang saya bilang pada 28 Oktober 1928, tempatnya pada Sumpah Pemuda, poin ketiga. Yang kedua adalah bahasa negara yang tepatnya pada pasal 36 bab 15. Oh, ada pasalnya ya? Iya. Dan saat bahasanya diresmikan pada tanggal berapa? Apakah Audi tahu? Tepatnya pada 18 Agustus 1945. Oh iya, pas hari kemerdekaan. Besoknya ya? Besoknya. Besoknya dari hari kemerdekaan. Bagaimana dengan pendidikan bahasa Indonesia di sekolahnya Audi? Kalau pendidikan bahasa Indonesia untuk SD tuh kita masih dapat, SMP masih, SMA masih, dan alhamdulillah pas masuk di perguruan tinggi juga kita masih mendapat pelajaran tersebut. Menurut Audi, bagaimana dampak positifnya saat kita mendapatkan pelajaran bahasa Indonesia? Sebenarnya kalau bahasa Indonesia dari saya sih itu banyak loh. Dari bahasanya ternyata ada bahasa baku, ada bahasa yang nggak baku, banyak sekali yang harus kita perbaiki. Tapi ada juga tempat-tempatnya ternyata untuk menggunakannya, entah itu di pasar kan, di sekolah, di mana, podcast juga seperti ini. Kalau tentang fungsi bahasa Indonesia, apa yang Audi ketahui? Fungsinya pertama tentunya sebagai simbol atau identitas negara. Habis itu yang kedua tuh mungkin sebagai penghubung antara bahasa daerah satu sama bahasa daerah